Oke guys, hari ini saya mau membuat saus sambal seperti ini. Apa saja bahan yang saya gunakan dan bagaimana proses pembuatannya? Yuk langsung saja kita mulai. Oke guys, di sini saya sudah siapkan semua bahannya. Ini ada cabai merah sebanyak 250 gram. Dan ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya keringkan. Ada tomat merah. Ini sebanyak 500 gram atau setengah kilogram tomat. Juga sudah saya cuci bersih dan sudah kering. Kemudian ada bawang putih 100 gram bawang putih. Dan untuk bumbu lainnya ini ada garam, nanti saya gunakan secukupnya. Penyedap, ini penyedap jamur, kaldu jamur, juga nanti saya gunakan secukupnya. Dan ini gula putih, juga gunakan secukupnya. Selanjutnya di sini ada basil leaves atau daun basil. Dan ini daun basil yang sudah kering, dipaketin seperti ini. Karena di Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan basil yang masih fresh. Ini saya beli ada di mall atau di minimarket, toko-toko besar ada dijual ya. Kemudian oregano juga sama, kering bentuknya, dipaketin seperti ini, tidak ada yang fresh. Oregano dan basil nanti saya masukkan juga secukupnya. Bagi yang tidak suka aroma basil dan aroma oregano, boleh tidak dimasukkan. Di skip saja dua bahan ini, karena saya sangat suka aroma basil dan oregano untuk dimasukkan ke dalam saus sambal ataupun saus tomat. Jadi saya masukkan. Jika kalian tidak suka, jangan dimasukkan. Oke, selanjutnya di sini saya didihkan air untuk merebus cabai merah dan bawang putihnya. Oke, masukkan semua cabai merahnya. Kemudian tomat, masukkan semua. Dan garlic atau bawang putih. Tunggu hingga mendidih, masak hingga cabai merah, tomat merah, dan bawang putihnya lembut. Setelah beberapa menit rebusan cabai merah, tomat, dan bawang putih sudah mendidih, aduk supaya masaknya merata. Dan ini baru saja mendidih. Saya akan tunggu lagi hingga benar-benar cabai, tomat, dan bawang putihnya ini masak. Oke, kita lihat bersama di sini cabai merah, tomat, dan bawang putihnya sudah setengah masak. Jadi akan saya tunggu beberapa menit lagi.
Oke guys, ini tomat dan cabai merah juga bawang putihnya sudah masak. Terlihat dari ini tomatnya sudah lembut. Selanjutnya saya akan angkat dan keringkan airnya. Saya matikan kompornya. Oke, cabai, tomat, dan bawang putihnya sudah selesai saya angkat. Saya pindahkan ke dalam mangkok seperti ini. Dan ini akan saya dinginkan terlebih dahulu, kemudian baru bisa saya haluskan. Saya menghaluskannya menggunakan blender, karena ini masih panas, tidak bisa untuk di blender. Dan untuk tomatnya ini, boleh kulit luarnya ini dibuang dan boleh juga dimasukkan. Saya masukkan saja. Jika kalian mau mendapatkan hasil saus sambal yang halus, sebaiknya untuk kulit dari tomatnya ini dibuang. Oke guys, semua bahan sudah dingin. Cabai merah, tomat merah, dan bawang putihnya akan saya haluskan menggunakan blender. Di sini saya sudah siapkan tabung blender dan semua bahan ini akan saya masukkan ke dalam tabung blender. Oke, semua bahan sudah saya haluskan. Teksturnya seperti ini. Dan di sini sudah saya masukkan sebagian ke dalam kuali karena tabung blender saya tidak muat untuk memblender sekaligus. Jadi saya buat 2 session. Dan ini tadi session yang pertama. Teksturnya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan campurkan dengan yang kedua kalinya saya blender, jadi satu di sini. Oke, masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Ini meletup-letup ya. Jika kita aduk seperti ini, letupannya akan berhenti. Saya akan masukkan 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh penyedap kaldu jamur, 1 sendok teh gula putih. Wow, meletup-letup ya, kemana-mana ini, meloncat. Oke, kemudian secukupnya oregano dan secukupnya basil. Aduk kembali supaya letupannya berhenti. Oke, ini masak hingga benar-benar mengering dan sausnya ini mengental. Untuk garam, penyedap dan gulanya nanti dirasa.
Jika masih kurang boleh ditambah. Oke, supaya aman saya akan tutup saja. Dan ini sudah meloncat kemana-mana ya, sampai ke ujung-ujung sana, ke dinding semua habis. Jadi lebih baik saya tutup. Saya akan tunggu hingga airnya menyusut dan saus sambalnya ini benar-benar masak, sedikit mengental. Jangan lupa dicek api. Kita gunakan api yang medium atau api sedang supaya tidak gosong di bagian bawahnya. Oke, ini saya masak beberapa menit ke depan. Oke, setelah 5 menit ini terlihat ya, tutup dari kualinya semua penuh dengan saus sambal. Apa yang terjadi jika saya tidak tutup? Dan untuk saus sambal yang muncul kemana-mana sudah saya lap ya, ini sudah saya bersihkan di dinding-dinding dan di lantainya. Oke, ini akan saya aduk terlebih dahulu. Dan apinya akan saya kecilkan sedikit supaya letupannya tidak terlalu besar. Oke, saya akan buka. Wow. Dan ini sudah menyusut sedikit ya. Dan sedikit mengental. Kita tunggu sebentar lagi. Untuk saus sambalnya ini belum jadi. Oke, saya akan cek rasa apakah gula, garam dan penyedapnya juga basil leaf dan oregano leafnya sudah pas. Oke, saya akan ambil sedikit saja. Ya, udah pas ya, udah mantep dan rasanya sedap sekali. Ini akan saya tutup kembali, masak sebentar lagi sekitar 5 menit atau 7 menit sampai benar-benar mengental. Oke guys, ini saus sambalnya sudah jadi dan kekentalannya seperti ini. Cukup untuk saya segini. Jika kalian mau lebih kental lagi, terus dimasak lagi hingga lebih mengental. Dan untuk saya ini sudah cukup. Saya akan matikan kompornya dan pindahkan ke dalam mangkok atau ke tempat untuk penyimpanan. Oke guys, saus sambalnya sudah jadi, sudah selesai saya masak seperti ini teksturnya. Dan yang ini saya isi ke dalam mangkok untuk saya makan sekarang karena saya mau membuat spaghetti. Dan ini saus sambalnya akan saya campurkan ke dalam tumisan daging. Dan satu lagi ini saya isi ke dalam toples, boleh juga ke dalam box. Usahakan untuk toples dan boxnya itu terbuat dari plastik seperti ini. Saya gunakan yang terbuat dari plastik ya, bukan kaca karena mau dibekukan. Takutnya jika toples atau boxnya terbuat dari kaca seperti ini akan pecah. Jadi ini terbuat dari plastik ya toplesnya. Ini akan saya bekukan, awet tahan lama. Nanti jika kapan-kapan saya butuh saus sambal, saya akan keluarkan dari freezer dan diamkan sebentar. Sudah siap saya gunakan lagi. Ini akan saya tutup. Oke. Dan ini akan saya simpan di freezer. Oke, selamat mencoba. Semoga ini bermanfaat.
Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to share, and don't forget to subscribe.